Indonesia yang berada satu grup dengan Qatar, Australia, dan Jordan ini tidak mudah. Sintayong sebagai pelatih U23 sangat yakin bisa membawa tim ini ke babak berikutnya. Apa yang diharapkan oleh SCY bisa membawa U23 ini harus kita support. Kenapa? Permainan timnas kita, khususnya U23, yang mayoritas pemain senior, yang bermain senior di Piala Asia, itu luar biasa. Pemirsa, di luar hujan, hati-hati untuk kamu yang sedang dalam perjalanan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Zizi di YouTube channel Hassani's Corner. Hassani, apa kabar? Apakah di New York masih turun salju? Hai Zizi, terima kasih Anda telah membuka episode kali ini. Tentu suasana di Indonesia juga sudah mendapat pemimpin baru ya. Kabar saya di New York baik saja. Ya, suasana nggak ada salju, tapi dingin biasa. Namanya juga musim dingin. Kalau mau datang lebih enak ya di spring atau fall itu enak, udaranya enak. Tapi kalau musim dingin, kalau emang nggak suka dengan dingin ya saya tidak merekomen ke New York. Gigi. Tapi kalau Gigi mau jalan-jalan ke New York, ya monggo. Mudah-mudahan sudah ada tangan sama kaki ya. Tapi saya lihat Hassani sekarang sering pakai baju warna putih ya. Benar Zizi, saya ya tadi benar kata Zizi, ada sesuatu yang aneh. Jadi kebetulan kalau musim dingin itu orang jarang memakai baju seperti warna-warni karena biasa warna-warni itu di spring atau di summer, musim panas. Kalau musim dingin rata-rata orang pakai baju gelap gitu. Jadi yang saya bawa itu rata-rata bajunya hitam, ya dark blue, pokoknya gitu-gitulah yang warna gelap. Ternyata karena saya suka tapping di rumah malam, suasananya gelap. Sama ibu produser, Pak kalau bisa ganti baju putih. Ya terpaksa lah saya cari baju putih, ya belanja lagi. Ya syukurlah, paling nggak tambahan baju. Gara-gara alasan buat tapping. Ya itulah Zizi. Kadang-kadang kita tidak menduga. Ya, tapi ya begitulah hidup. Oke Zizi, kali ini kita ingin membahas, mungkin ini yang terakhir saya di New York sebelum balik ke tanah air, ingin ngebahas tentang peluang U23 di kejuaraan Piala Asia U23. Ya. Jadi nanti Zizi juga akan sharing, saya juga tentu juga akan coba melihat ya kira-kira peluang Indonesia bagaimana. Indonesia yang berada satu grup dengan Qatar, Australia, dan Jordan ini tidak mudah. Tapi Sintayong sebagai pelatih U23 sangat yakin bisa membawa tim ini ke babak berikutnya. Malah dia yakin bisa masuk hingga ke babak 8 besar yang ditargetkan oleh federasi. Malah dia ingin membawa tim ini lebih dari situ, yaitu ke semifinal. Kalau bisa masuk seperti yang dicita-citakan hingga semifinal atau masuk 3 besar, maka Indonesia luar biasa karena akan ikut di Olimpiade di Paris. Jadi ini tentu kalau ini bisa terjadi, wow.
kejutan demi kejutan terjadi. Sebelumnya dia bisa membawa timnas senior yang tidak pernah masuk ke 16 besar Piala Asia, sudah dilakukan. Ya, mudah-mudahan ini kalau benar dia bisa bawa sampai semifinal, tentu ada peluang hadir di Olimpiade. Itu tentu kita berdoa bersama mendukung cita-cita dari pemain timnas kita. Nah, memang di timnas U23 ini banyak nama-nama beken lah yang sering tampil sebagai pemain timnas senior. Ya, kita mencatat ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, ya. Lalu ada juga Rizky Ridho, ada Justin Hubner, ya. Ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner. Nah, ini kan nama-nama yang kemarin buat kejutan di senior di Piala Asia juga. Nah, jadi tentu dengan ditambah dengan Muhammad Ferrari, lalu ada Alfeandra Dewangga, lalu ada Beckham Putra. Saya lihat tim ini tidak terlalu pincang. Apa yang kita lihat timnas kemarin senior bisa mengimbangin Australia di permainan permainan pendek, overan bolanya bagus, tidak banyak kesalahan, fasih. Lalu pressing yang dilakukan oleh tim Indonesia juga kepada Australia itu membuat Australia juga tertekan. Nah, itu senior yang kita hadapin senior. Tapi pemainnya sama kalau di kita. Ya. Tentu ini build up yang dilakukan juga saya lihat ya tidak sempurna tapi jauh lebih baik. Nah, kalau ini bisa dipertahankan, tentu harapan untuk mencuri poin lewat tuan rumah Qatar atau juga Jordania ada. Kalau melihat permainan kemarin ya, kita melawan Irak nggak jelek. Lawan Vietnam jauh lebih baik karena merasa confident. Lawan Australia juga kita tidak begitu, apa istilahnya, masih ada pressing-pressing yang dibuat oleh para pemain kita. Jadi mungkin waktu lawan Jepang aja yang agak sedikit kita kewalahan. Karena memang Jepang waktu itu menerapkan permainan yang pressing harus menang. Jadi dari segala lini kita agak kalah waktu itu. Tapi banyak pengalaman yang anak-anak dapat selama mengikuti di Piala Asia kemarin. Nah, inilah modal besar yang diyakinin oleh para pemain, oleh pelatih, sehingga dia yakin bisa membawa para pemain U23 ini untuk menuju ke level atau babak berikutnya. Ya, jadi saya juga berpikir keyakinan dari Sintayong tentu di backup oleh federasi ini patut kita hargai, kita apresiasi. Jangan dulu kita jatuhin mental. Wah, nggak mungkin. Karena begini, karena begitu. Udahlah. Apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Korea yang difavoritkan menjadi salah satu tim favorit Piala Asia, tapi mereka ketinggalan terus. Lawan Saudi Arabia mereka ketinggalan, lawan Australia mereka ketinggalan. Tapi akhirnya mereka menang. Malah media besar menyebut football zombie atau sepak bola zombie yang tiada matinya, semangatnya luar biasa. Nah, kalau permainan ini bisa dilakukan oleh anak-anak, main terus, tidak putus asa, nyerang seperti Korea melakukan kepada Saudi Arabia, seperti Australia, seperti Korea melakukan kepada Australia. Ini bisa saja. Karena apa? Mental tersebutlah yang dibangun oleh STY kepada anak-anak U23 ini.
Inilah pemain-pemain yang menjadi andalan ST selama ini sejak dia melatih pemain timnas. Nah, jadi saya berpikir apa yang diharapkan oleh STY bisa membawa U23 ini harus kita support. Kenapa? Permainan timnas kita, khususnya U23, yang mayoritas pemain senior, yang bermain senior di Piala Asia, itu luar biasa. Permainan pendeknya, passingnya, errornya udah kurang. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Ada sedikit memang kelemahan yang harus kita akuin. Body contact kita lemah, sering jatuh. Nah itu yang nggak bisa diperbaiki lagi dalam waktu cepat. Karena itu butuh dari dasar dulu, istilahnya body pemain kita itu harus strong gitu. Jadi kalau ketemu pemain-pemain seperti dari Timur Tengah, Jordan, dan Qatar, atau Australia yang size-nya berbeda sama kita, nggak mudah jatuh gitu. Ini salah satu kelemahan kita. Kalau skill ada, fisik, napas kuat, ada, mental ada, ya sebenarnya tinggal tadi aja. Body kontaknya nggak gampang jatuh. Ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh anak-anak, nggak tahu saya apa yang harus dilakukan oleh pelatih dengan sisa waktu yang ada. Lalu tiba-tiba timnas menjelma menjadi suatu tim yang diperhitungkan di U23. Mungkin di senior kita nggak dianggap karena ada yang lebih hebat. Tapi U23, ingat U23, hampir semua sepakat kalau kita lebih punya strength di situ. Kenapa? Lawannya tentu beda dengan senior. Jadi kemungkinan untuk kita bisa merebut poin atau mengalahkan lawan, chance-nya lebih besar. Ya. Tapi itulah namanya permainan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tentu U23 seperti keinginan pelatih, seperti keinginan federasi, ingin berprestasi lebih. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Namun kalau misalnya apa yang diinginkan oleh ST tidak tercapai, gagal misalnya, apa? Kita harus kecewa. Lalu kita harus ganti ST dengan pelatih yang baru. Ya, saya nggak punya hak untuk mengatakan apapun. Ya, silakan saja. Tapi apakah, satu lagi pertanyaan, apakah keinginan ST ke semifinal terlalu mengada-ngada? Atau janji palsu saja supaya dia tetap jadi pelatih nasional? Tergantung cara kita melihat. Saya melihat begini, apa yang ditanamkan itu hal positif, menanamkan spirit. Anak-anak, ayo kita kejar yang tinggi, cita-cita. Karena mungkin secara culture orang Korea seperti itu. Makanya Korea hari ini berhasil. Dia nggak mau kalah sama orang Jepang. Maka kita lihat brand-brand Korea sudah bisa mengimbangin brand-brand Jepang. Semangat inilah kalau bisa ditanamkan paling tidak kepada anak-anak di U23 dengan gaya Korea atau yang disebut sama ESPN zombie football atau sepak bola zombie yang tiada matinya. Ya, mainnya memang secara skill Korea lebih bagus daripada kita. Tapi kalau semangatnya bisa ditanamkan, maka lawan juga akan mikir gitu. Ya, kejar terus bola kemanapun. Rebut seperti gaya Korea yang waktu saya lihat lawan Arab Saudi dan lawan Australia saat dia ketinggalan. Jadi istilahnya tadi zombie, tiada matinya. Nah, kalau model-model permainan seperti ini bisa diterapkan dan anak-anak bisa menjalankannya, wow, luar biasa. Ya. Jadi kita sudah nggak berbicara lagi level
tentang masalah juara AFF. Karena apa? Materi yang sama menjuarai SEA Games. Artinya kita secara AFF dan sudah selesai. Ya. Walaupun bukan di tangan STY, di tangan Coach Indra. Sama aja. Yang penting kan timnas Indonesia. Ya. Nggak perlu dibeda-bedakan. Kita sebagai penggemar tentu selalu mensupport timnas ini bisa lebih baik. Dan sebagai apa? Kenapa? Kalau mereka bisa baik dan bisa mengalahkan tim-tim kuat, ya kita sebagai anak bangsa bangga. Ya, kebanggaan itu kan ada di diri kita. Jadi sudahlah, jangan terlalu juga membuat berita-berita miring yang seakan-akan STY that's enough, STY out, STY ini, STY itu. Ya sudahlah. Apapun hasilnya nanti, ya kita harus terima. Kenapa? Perjalanan masih panjang. Masih ada kesempatan lain. Kalau memang tidak. Tapi saya melihat ada peluang. Untuk U23 kita jauh punya lebih peluang dibandingkan senior di Piala Asia. Ada yang mengatakan peluangnya tipis. Silakan. Karena apa? Begitu masuk ke lapangan, semua 50-50. Yang penting tidak banyak error. Belajar dari pengalaman. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran dan harapan kita semua sehingga timnas Indonesia bisa berhasil. Kita lihat di sini nama-namanya hampir semua mayoritas adalah pemain senior, ya. Ditambah dengan pemain-pemain yang memang juga punya talent yang bagus, ya, tapi belum bisa bersaing di timnas senior. Muhammad Ramadan misalnya, Sananta. Kemarin bukan dia nggak kalah bersaing, tapi dia lagi cedera. Jadi mungkin di sini dia bisa bermain dengan bagus. Ada juga Hoki Caraka, ya. Jadi ini pemain-pemain yang kemarin tidak banyak kesempatan bermain di timnas, di senior. Jadi bisa saja mereka menjadi tim inti dengan tambahan pemain-pemain yang sekarang berada di luar negeri seperti Rafael, ya, juga Pratama, Arhan, ya, Elkan Bagot, Ivar Jenner, ya, itu yang sekarang lagi berada di luar negeri, ya. Jadi Marcelino Ferdinand, ya, yang semakin percaya, ya, apa istilahnya, saya lihat confident sekali bermain di klubnya di Belgia. Jadi kesempatan untuk lolos dari grup, saya melihat apa yang diperlihatkan kemarin di tim senior punya peluang. Ada kesempatan itu. Ya, asal tidak ada aja pemain-pemain yang intinya cedera, ya, mudah-mudahan tidak. Nah, jadi saya melihat peluang timnas U23 di Piala Asia April ini yang akan berlangsung tanggal 15 April hingga 3 Mei, maka tentunya kita sangat mengharapkan ada berita-berita yang kejutan, berita-berita yang membuat kita bangga sebagai anak Indonesia. Ya, oke. Sebelumnya Zizi juga ingin mensajikan tentang U23. Silakan Zizi. Ya Rasani, kalau menurut data yang saya dapatkan, peluang selalu tetap ada. Selama bola bergulir di lapangan hijau sampai wasit meniup peluit panjang tanda akhir sebuah pertandingan. Namun Sintayong memang harus punya strategi jitu karena ada beberapa pemain andalan yang tidak bisa bergabung karena Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Mereka adalah yang pertama, Marcelino Ferdinand yang bermain untuk KMSK Denze di Belgia. Lalu ada Ivar Jenner yang membela Utrecht. Selanjutnya ada bek tengah Wolverhampton Wanderers Justin Hubner. Lalu ada Rafael Strijk yang bermain untuk ADO Den Haag di Belanda. Lalu ada Elkan Bagot yang harus membela Bristol Rovers. Demikian Hassani. Baik Zizi.
tadi Zizi coba mengutarakan kalau bisa pemain-pemain seperti Marcelino, Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael, Elkan Bagot bisa bergabung karena jadwal di Piala Asia U23 ini bukan kalender FIFA. Di episode sebelumnya saya sempat mengutarakan bagaimana kalau pemain-pemain ini yang bermain di Liga Eropa bisa bergabung. Ya, saya sempat bertanya waktu itu dengan kolega saya yang ada di Eropa yang sudah pengalaman soal ini. Mungkin nggak pemain Indonesia, apalagi yang bermain di bukan tim utamanya, seperti Justin Hapner ya di U21, begitu juga Ivar Jenner di U21-nya, U23 kalau nggak salah di Utrecht, begitu juga dengan Rafael, Ferdinand. Mungkin nggak mereka ini, termasuk Elkan Bagot, ikut bergabung? Kalau menurut kolega saya, sangat mungkin kalau ada pendekatan kepada klub-klub di mana pemain ini bermain. Ya. Nah, saya mengharapkan federasi tidak membuat komunikasi standar. Artinya seperti selama ini mungkin ngirim surat, memberitahukan, ingin harus dirubah caranya. Pendekatannya harus dirubah. Ya. Nama besar Pak Erik harus kita manfaatkan. Mungkin Pak Erik sudah punya beberapa jalur, ya tolong manfaatkan. Kita juga punya BP di Itali, yang mungkin punya akses ke beberapa klub yang ada di Inggris kali. Atau manajemen dari klub Pak Erik Oxford, ya bisa berbicara dengan klubnya Justin Hapner dan Elkan Bagot. Kan ini ya namanya sesama lah gitu. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Lalu kalau di Belanda, saya melihat Vardy yang selama ini membantu kita untuk pemain-pemain diaspora yang ada di Belanda, itu juga punya kedekatan dengan klub-klub yang ada di Belanda, pemain yang ada bermain di Belanda seperti Utrecht dan Den Haag. Ya. Saya yakin Vardy kalau diberi, maksudnya kalau diminta, dia akan membantu kita. Karena selama ini dia telah membantu kita. Jadi tolong PSSI, Pak Erik atau siapapun lah ya dari PSSI meminta mereka selain mengirim surat secara resmi. Ya, kalau misalnya bisa mengirim level tertentu untuk berkunjung ke klub tersebut, kenapa tidak? Kan tujuannya kita ingin para pemain ini bisa membela timnas. Kenapa? Menurut ST, apapun yang dicita-citakan tadi bisa hingga masuk ke semifinal atau 8 besar, itu dia sangat mengharapkan 4 atau 5 pemain ini bisa bergabung. Elkan Bagot, Justin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Ini kan pemain inti yang ada di timnas senior. Jadi ya harus, caranya gimana? Ya saya nggak tahu, federasi harus bisa mendapatkan pemain ini. Tolong bantu ST, tolong bantu kita supaya kita bisa meraih kemenangan. Ya, saya yakin tim federasi, apakah itu dari Pak Erik atau Ibu Tisa, ya, atau siapapun lah yang punya akses. Tadi saya menyebut ada Vardy yang dekat ke Belanda, mungkin di Inggris bisa mempergunakan siapa dari klubnya Pak Erik di Oxford yang bisa kontak secara sesama anggota dari federasi yang ada di Inggris, FA. Jadi nama Pak Erik kan terkenal. Jadi garantinya adalah nama Pak Erik. Nah, kalau Pak Erik bisa menjadi sesuatu yang dijual,
untuk menggaransi ini, tentu peluang itu saya lihat besar. Ya, nah inilah harapan kita. Semoga mereka ini bisa bermain, bisa membela timnas, lalu cita-cita STY bisa membawa keluar ke babak 16 besar, ke 8 besar, ke semifinal, dan seterusnya. Ya, ini cita-cita. Tidak ada cita-cita selalu sukses, ada gagal. Tapi kalau alangkah sayangnya, kalau seseorang nggak punya cita-cita, buat apa lagi hidup kalau nggak ada cita-cita? Ambisi harus, ambisius yang jangan. Karena kalau ambisius, suka menghalalkan semua cara. Tapi kalau seseorang nggak punya lagi ambisi, jadi tawar hidup. Ya, jadi bedakan antara ambisi dengan ambisius. Nah, saya suka dengan pola-pola optimis atau motivasi yang dibangun oleh kepelatihan STY pada anak-anak. Dia keluarkan statement, kita masuk 8 besar. Kita masuk ke semifinal. Jangan lalu ditangkap basa-basa, oh kalau Anda nggak gagal, Anda nanti begini, Anda begitu. Bukan kayak gitu. Itu cara memotivasi. Kita juga harus tahu kemampuan kita ada di mana. Kalau saya pribadi mengatakan, masuk 16 besar aja, udah jauh luar biasa. Kalau masuk 8 besar, bonus. Masuk semifinal, jackpot namanya. Ya, jadi apapun cita-cita itu harus kita tinggi. Harus ada mimpi istilahnya. Tanpa mimpi, kasihan hidup kita. Nah, hal-hal positif ini yang telah dibangun. Ya kalau bisa dipertahankan, kenapa tidak? Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau benar Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Tapi semua bangga. Tentu ini harapan dari 270 juta penduduk Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak U23 bisa tercapai. Semoga mereka tetap selalu meraih kemenangan di saat melawan siapapun. Yang jelas di grup ada Qatar tuan rumah. Tentu tuan rumah nggak mudah. Dan perkembangan sepak bola di Qatar juga jauh lebih bagus. Jordania juga kita lihat sebagai tim yang di seniornya juga bagus. Ya. Australia, ya udahlah, kita nggak usah lagi berkomen tentang Australia. Semua orang udah tahu siapa mereka. Jadi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ini bisa terlaksana. Saya suka dengan istilah bisa lolos di bawah grup, padahal kita tahu lawannya tidak mudah. Sekali lagi kita ucapkan selamat bertanding, selamat mengikuti U23, semoga Anda sukses. Peluang itu selalu ada. Manfaatkan. Oke? Terima kasih Zizi, terima kasih pemirsa. Untuk berikutnya mungkin saya nanti akan buat laporan dari Jakarta. Jadi saya tinggalkan dulu New York. Ya, udara dingin kembali ke udara yang biasanya. Ya, tentu para penggemar Hassani Corner tetap akan kami sajikan informasi-informasi yang positif dan berimbang. Kalau Anda ingin berkomentar, silakan like and subscribe. Nanti kami akan baca juga komentar-komentar Anda. Semoga termasuk input-input atau ide dari Anda akan kami tampung, akan kami dengar apa yang bisa nanti kita buat, kita sharing bareng, akan kami usahakan. Sekali lagi, terima kasih.
please tune and like and subscribe our channel all about sport.